Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mioda Tira. Di sini saya akan mereview jurnal pidana mengenai analisis terhadap percobaan melakukan kejahatan dalam pasal 53 KUH Pidana yang ditulis oleh Dodi Ksatria Damapoli. Sejalan dengan pasal tersebut, Carter dan Sianturi menyatakan sistem hukum pidana tentang pemidanaan percobaan ialah bahwa pada umumnya yang ditentukan dapat dipidana adalah percobaan terhadap kejahatan pasal 53, sedangkan percobaan melakukan pelanggaran tidak dipidana pasal 54. Ternyata ketentuan umum ini tidak konsekuen dipedomani. Ada beberapa percobaan untuk melakukan kejahatan dengan tegas dinyatakan tidak dipidana, seperti percobaan melakukan penganiayaan binatang pasal 302 ayat 4, percobaan untuk melakukan penganiayaan manusia pasal 351 ayat 5, 352 ayat 2, percobaan untuk melakukan perkelahian pasal 184 ayat 5, sebagaimana yang dinyatakan terdahulu bahwa syarat yang pertama harus dipenuhi oleh seseorang agar orang tersebut dapat dihukum karena telah melakukan sesuatu percobaan atau suatu pojingjing seperti yang dimaksud di dalam pasal 53 ayat 1 KUHP, maka harus mempunyai suatu foreman atau suatu yang dimaksud untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Yang menjadi permasalahan kini adalah apakah benar bahwa percobaan untuk melakukan semua kejahatan dapat dihukum. Pembentuk undang-undang ternyata telah mengecualikan beberapa tindak pidana yang telah dimasukkan ke dalam buku 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Percobaan untuk melakukan tindak-tindak pidana telah dinyatakan sebagai tindak dapat hukum. Tindak-tindak pidana tersebut adalah tindak pidana perkelahian antara seseorang lawan atau twijefek, tindak pidana penganiayaan atau mishandling, dan tindak pidana penganiayaan ringan terhadap binatang atau light dieren mishandling. Menurut ketentuan pasal 184 ayat 5 KUHP, percobaan melakukan perkelahian antara seseorang atau lawan seseorang itu tidak dapat dihukum dengan alasan bahwa pembentuk undang-undang ini ingin memberi kesempatan kepada setiap orang yang mengetahui adanya maksud mengadakan perkelahian antara seorang lawan untuk sampai saat terakhir mau memberitahukan masalah tersebut kepada polisi, dengan menganggap tidak perlu melakukan penentuan terhadap pihak-pihak yang tersangkut di dalamnya apabila perkelahiannya itu sendiri dapat dicegah. Menurut ketentuan pasal 302 ayat 4 KUHP, percobaan melakukan penganiayaan ringan terhadap binatang atau tidak dapat dihukum. Menurut ketentuan pasal 351 ayat 5, 352 ayat 2, percobaan melakukan penganiayaan dan penganiayaan ringan itu tidak dapat dihukum. Oleh karena hal tersebut tidak dianggap begini penting oleh pembentuk undang-undang. Menurut Van Bemmelen, dengan menentukan bahwa seseorang yang melakukan suatu percobaan melakukan suatu kejahatan itu dapat dihukum, maka sesungguhnya pembentuk undang-undang telah memperluas pengertian dader atau pelaku. Oleh karena itu, sudah jelas bahwa barang siapa tidak berhasil melakukan suatu perbuatan yang terlarang ataupun barang siapa tidak berhasil menimbulkan suatu akibat yang terlarang seperti ia mengkehendaki, dengan sendirinya itu berarti bahwa orang tersebut tidak memenuhi semua unsur yang dapat di dalam rumusan delik. Sebagai contoh, telah ditemukan oleh Van Bemmelen
yaitu misalnya seorang yang sedang mencoba-coba membuka kunci sebuah sepeda milik orang lain dengan maksud mengambil sepeda tersebut, maka akan kemudian ternyata tidak akan berhasil mengambilnya karena ketahuan oleh penjaganya. Di dalam contoh itu sudah jelas bahwa orang itu belum mengambil sepeda milik orang lain. Selanjutnya, terlihat bahwa dalam rumusan pasal 54 KUHP, pembentuk undang-undang telah menentukan percobaan untuk melakukan suatu pelanggaran itu tidak dapat dihukum. Dicantumkannya ketentuan pidana seperti yang dimaksud dalam 54 KUHP di atas itu bukanlah tanpa maksud tertentu karena pembentuk undang-undang yang merasa perlu menentukan secara tegas bahwa percobaan melakukan pelanggaran itu tidak dapat dihukum, yakni dengan maksud mencegah para pembentuk undang-undang yang lebih rendah dalam hal tersebut menyimpang dari ketentuan yang telah diletakkan di dalam bagian umum dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kesimpulannya, dalam hukum pidana positif atau KUHP pidana, percobaan mencakup syarat unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama adanya niat, adanya permulaan pelaksanaan. Pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Percobaan kejahatan yang dapat dipidana hanya pada tindak pidana dolus atau kesengajaan. Jadi menurut hukum positif, tidak semua percobaan dikenakan hukuman, tetapi mencantumkan rumusan bahwa percobaan untuk melakukan tindak pidana tertentu tidak dapat dihukum. Pembentuk undang-undang ternyata telah mengecualikan beberapa tindak pidana, dimasukkannya ke dalam buku 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Percobaan melakukan tindak pidana tersebut dinyatakan sebagai tidak dapat dihukum. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.